Mari kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab At-Tafkir. Setelah kita membahas tentang bagaimana para cendekiawan dari Eropa, Amerika ini mereka kacau dalam memahami bagaimana mereka mengamati, sebenarnya mengamati ya, tapi mereka menempatkannya sebagai percobaan ilmiah terhadap apa yang mereka sebut dengan ilmu jiwa atau psikologi, pendidikan dan ilmu sosial. Mereka mengatakan itu adalah bagian dari ilmu karena dihasilkan dari hasil metodologi ilmiah yang mereka pakai, yang mereka agung-agungkan. Nah, mereka mencoba mengamati anak-anak ya dalam satu kondisi tertentu, dalam umur-umur tertentu ya. Mereka melihat anak-anak dalam ilmu jiwa, dalam ilmu psikologi. Lalu kemudian mereka mengambil kesimpulan berdasarkan pengamatan mereka yang mereka sebut sebagai percobaan. Nah, ini adalah satu kesalahan karena anak-anak itu tidak sama dengan barang atau benda laboratorium yang bisa dilihat lalu kemudian ditundukkan dengan kondisi tertentu misalnya ya. Lalu kemudian disebut sebagai ilmu jiwa atau psikologi. Nah, kita akan bahas selanjutannya di sini ya. Wal haqiqatu annal afkara ilmun nafsi, afkara ilmin nafsi ya. Dan hakikat sebenarnya adalah sungguhnya pemikiran tentang ilmu jiwa laisat afkaran ilmiyatan, bukanlah pemikiran yang ilmiah. Jadi bukan pemikiran hasil metodologi ilmiah. Wa innama hiya afkarun aqliyatun. Tapi ilmu jiwa itu kalaupun dikatakan sebagai ilmu ya, kalaupun sebagai yang layak untuk dikategorikan sebagai ilmu, nanti bisa katakan karena ilmu itu berdasarkan ilmiah tadi, sebenarnya berdasarkan metodologi akliyah, di mana harus ada maklumat tentang orang tadi, tentang manusia, tentang anak-anak. Ya, naluri-naluri yang ada pada manusia itu berdasarkan maklumat, bukan berdasarkan pengamatan. Ya. Ini jadi sebenarnya berdasarkan metodologi akliyah, itu hakikatnya begitu. Ya. Jadi bukan berdasarkan metodologi ilmiah. Kenapa? Li'anna tajarubal ilmiyata hiya ikhda'ul madati li zurufin wa awamilin ya, li zurufin wa awamili ghairi zurufiha wa awamiliha al asliyah. Ya kan? Dikarenakan yang namanya metodologi atau namanya percobaan ilmiah ya,
Yang disebut dengan percobaan ilmiah adalah menundukkan, mengkondisikan ikhda al-madah, ya, menundukkan materi sesuai dengan kondisi dan faktor-faktor yang bukan kondisi dan faktor-faktor aslinya. Jadi kalau tadi misalnya ya, kalau kita pernah bahas dahulu, apa makanan dari misalnya binatang ternak, misal kalau peternakan, sapi dikasih makan rumput, rumputnya itu rata-rata sapi itu satu hari makan rumput 30 kilo 30 kilogram rumput. Coba bayangkan satu ekor sapi makannya banyak ya, hampir satu karung rumput untuk dia sendiri. Lalu dipisahkan rumput tadi, tidak semuanya dikasih makan juga bungkil, misalnya dikasih makan juga misalnya ampas tahu, ya kan, bungkil kedelai dan sebagainya tadi dikasih makan, dicampur dengan misalnya dedak dan sebagainya, campuran lain yang dia ini dengan komposisi berat yang berbeda-beda. Ada yang tetap dikasih makan misalnya dengan tambahan misalnya 10%, 20% dan sebagainya. Padahal kalau aslinya sapi ya dia makan rumput saja, ya dah, dikasih rumput saja sudah, nggak dikasih apa-apa. Yang lain misalnya makanannya kemudian dia alami saja. Tapi yang alami ada, berapa produksi susunya misalnya, berapa produksi dagingnya dengan kecepatan beratnya, berapa kemudian dia ini, itu kondisi bagaimana ditundukkan dalam percobaan ilmiah. Itu kondisi di mana bisa satu bahan percobaan itu ditundukkan dengan pemahaman dan tadi kondisi yang diinginkan untuk dilihat hasilnya bagaimana. Sampai akhirnya terbaik, yang terbaik bagaimana? Ternyata nggak bisa dikurangi. Yang namanya hasilnya berikutnya, yang namanya sapi dalam satu hari dia harus makan sekitar 30 kilo. Ya 30 kilo itu seratnya itu harus ada. Kalaupun mau tambahan itu akan menambah yang lain, kira-kira gitu. Nah, ini hasil dari metodologi ilmiah yang dikondisikan. Kita mungkin nggak akan langsung percobaan gitu, cukup lihat jurnal ilmiah, ya kan? Setiap tahun, setiap bulan itu ada di dunia ini mengeluarkan hasil penelitian jurnal ilmiah, atau pada saat yang sama misalnya melihat misalnya hasil karya tulis, skripsi, ya kan, disertasi atau tesis dari orang-orang yang menelaah, meneliti tentang urusan-urusan itu. Ini metodologi ilmiah. Nah, dikatakan di sini, ya kan? Lalu berikutnya setelah dia dikondisikan dalam kondisi tertentu, lalu dia bagaimana? Ya, wa mulahizatu asri hazil ikhda, dan juga mengamati dari efek dari hasil penundukan atau tadi hasil pengkondisiannya itu. Ai hiya nafs, ya, hiya nafsut tajarubi alal madati, yakni itulah percobaan itu sendiri yang bagaimana alal madati katajarubit tabiati wal kimia. Ya, jadi itulah percobaan itu sendiri sebagaimana yang terjadi pada ilmu alam dan juga ilmu kimia misalnya. Itu yang paling nampak untuk dilihat metodologi ilmiah. Nah, amal mulahizatu asyai'i fi awqati wa ahwalin fi awqatin wa ahwalin mukhtalifatin, adapun pengamatan atau adapun pengamatan terhadap sesuatu dalam waktu dan juga kondisi-kondisi yang berbeda, lagi mana? Falaisa, ya kan, bitajarubin ilmiyatin, maka ini adalah bukan, ya kan, metodologi, bukan percobaan ilmiah, ya kan, dalam kondisi berbeda. Apalagi ini nggak bisa manusia itu bertingkah laku, bergerak berdasarkan cuma kondisi, tidak, dia punya akal, itu yang makanya nggak bisa, susah teramati.
Wah, kayaknya kira-kira ini kalau belajar di pagi hari ini tepatnya jam 6 pagi, bukan jam 5, jam setengah 5 pakai kayak gini, bukan. Oh, nggak ada, berdasarkan pengamatan. Karena kalau jam setengah 5 gini semua pada ngantuk. Enggak. Yang ngantuk sedikit aja, yang kecapean. Iya. Yang ngantuk yang sedikit aja, yang mungkin dalam kondisi dan sebagainya dan sebagainya. Nggak bisa. Kenapa? Karena tiap orang berbeda, ya kan? Umurnya berbeda, kondisinya berbeda. Gimana bisa diambil kesimpulan, diambil hasil dari metodologi ilmiah? Itu nggak ketemu. Wa alaihi, maka dengan demikian, fa inna mulahizata at-tifl, maka sesungguhnya pengamatan terhadap anak-anak fi ahwalin mukhtalifatin, dalam kondisi yang berbeda-beda, wa fi a'marin mukhtalifatin, dan juga umur yang berbeda-beda, ya, la yadkhulu fi bahsit tajarubil ilmiyah, maka dia tidak masuk dalam apa? Ya, pembahasan metodologi, pembahasan percobaan ilmiah. Ngerti tak? Ini sedikit-sedikit memang ya. Maka dia tidak masuk itu dalam percobaan ilmiah. Karena mengamati anak tadi ya nggak bisa, umurnya berbeda, ya kan? Kondisinya berbeda, itu nggak bisa sama. Ya kan? Fala ya'tabiru, dan juga tidak bisa dianggap thariqatan ilmiyatan, ini digunakan metodologi ilmiah. Metodologi ilmiah yang dilaksanakan, nggak bisa ini, ya. Wa innama huwa mulahizatun wa tikrarun, itu hanyalah apa? Pengamatan dan juga pengulangan, tikrarun lil mulahizah, terhadap pengamatan tadi. Jadi pengulangan terhadap pengamatan. Wa istintaj, ya kan? Wa istintaj, ya. Dan juga pengulangan terhadap apa? Bukan. Wa istintaju fahasibu, dan juga hanyalah sebatas ya pengambil kesimpulan saja. Jadi hanya mengamati berulang-ulang lalu mengambil kesimpulan, bukan menundukkan, bukan membuat percobaan dengan pengkondisian tertentu. Paham bedanya nih? Anak sekolah diliatin berulang-ulang lalu disimpulkan, ini metodologi ilmiah? Bukan. Kita udah pelajari ya, metode ilmiah itu diberikan kondisi. Jadi menurut mereka itu metodologi ilmiah yang mereka agung-agungkan, ternyata nggak cocok juga dengan urusan ini. Karena saking mereka itu apa, ingin semua urusan ya menggunakan metodologi ilmiah. Padahal nggak cocok, padahal nggak beres. Ada apa ini? Karena kalau mereka menggunakan metodologi akliyah sebagai sumber dalam berpikir, mereka butuh kepada Al-Quran, mereka butuh kepada wahyu, itu satu. Jadi mereka itu intinya itu ngeyel kepada Allah dalam seluruh urusan. Iya, kalau misalnya metodologi ilmiah itu dibolehkan dan memang ada dalam urusan yang memang tadi ilmu kimia, ilmu alam, nggak apa-apa. Ini buat manusia, ilmu jiwa, psikologi, dianggap nggak sehat kalau bangun jam 3 pagi, dianggap nggak sehat kalau misalnya apa, sholat tahajud, dianggap nggak sehat kalau bagaimana, kalau baca Quran full, otaknya difokuskan baca Quran dari masih kecil misalnya. Seolah jadi nggak sehat kalau anak-anak itu sudah ngapain? Sudah terpisah dari orang tua dari masih kecil misalnya. Ya, ada waktunya bersama orang tua. Imam Syafi'i itu sudah umur 8 tahun, dibawa anaknya kemana? Ke para guru-gurunya, para ulama salafus soleh. Apakah orang tuanya tidak sayang kayak gitu misalnya? Ini ilmu jiwa gitu. Jadi tergoncang jiwa anak.
kurang kasih sayang orang tua. Kenapa ini? Islam mengajarkan bagi seorang anak untuk taat kepada Allah. Sehingga apa? Telat. Nih, ayo. Ya kan? Telat. Gimana ini? Pahamin efeknya nih. Ya kan? Jadi dianggap kalau anak-anak itu mesti butuh kasih sayang. Jadi kalau sedikit saja dia akan pegang, dia nggak mau. Padahal dia harus menjadi orang yang membela Islam sejak belia. Coba, Ali bin Abi Thalib sudah membela Islam umur berapa tahun? Umur 8 tahun. Nah, Nabila, ya, umur berapa tahun sekarang? Lebih dari 8 tahun. Sudah membela Islam, sudah siap untuk perang, dakwah. Masya Allah. Ya, para sahabat itu dulu kayak gitu. Kenapa? Karena wahyu. Setiap anak, setiap orang yang sudah tamyiz, yang sudah mampu membedakan mana, itu tadi, ya, sudah bisa membedakan hal-hal yang bisa misalnya dia bermasyarakat, berinteraksi, siap berarti dia untuk bagaimana belajar dengan full, dengan tadi, ya, dengan tekun dia. Ini, jadi mereka itu sebenarnya mengamati tadi yang bukan mengikuti metode akliyah, dia pakai metode ilmiah. Itu sebenarnya bukan karena semata-mata dia pengen metode ilmiah, tapi bangkang kepada Allah. Nauzubillah. Ya, seolah-olah diajari kekerasan. Pada saat apa? Seorang anak diajari tentang jihad, tentang perang, tentang apa? Kok kekerasan? Dia harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Gitu. Sudah diajari. 7 tahun sudah bisa diajari dia sholat. 10 tahun dia nggak sholat, dia harus dipukul. Coba. Dengan alasan anak-anak sayang. Coba. Jiwanya nanti terguncang, dipukul jadi labil. Bukan. Itu Nabi yang kemudian mengatakan begitu. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara ilmu psikologi ditundukkan, ya, dipakai, ya, sebagai standarnya. Dan ilmu psikologi itu bukan ilmu tadi. Jadi nggak bisa di situ. Nah, sampai mana ya? Fahuwa. Itu. Fahuwa tariqatun aqliyatun. Itu ya. Itulah. Itulah yang kemudian metode ilmiah. Sebenarnya ini ada yang lain di tengahnya itu. Ya. Itulah metode metode akliyah, maaf. Fahuwa tariqatun akliyatun walaysat ilmiyah. Walaysat ilmiyatan. Bukan metodologi, bukan cara berpikir ilmiah. Ya. Fakana minal khata'i, maka jadilah satu kesalahan. Apa? I'tibaruhu afkaran ilmiyatan, menganggap ilmu jiwa, ilmu psikologi itu adalah pemikiran ilmiah, apalagi menjadi standar dalam mendidik. Bapak paham dah? Jadi betul-betul terdusu, jadi masuk ke dalam celah-celah keluarga seorang muslim. Hatta dia itu bagaimana menyayangi anaknya, diatur bagaimana dengan pemikiran barat yang supaya bagaimana masukkan itu ilmu psikologi, seolah-olah psikologi anak ini penting. Enggak, bukan itu yang dimaksud. Ikuti bagaimana mendidik anak sesuai perintah Rasul, perintah Allah. Paham? Ya. Nah, mana di sini lagi nih. Nah, jadilah itu bukan pemikiran ilmiah. Wa kana hadzal khata, dan adalah satu kesalahannya adalah natijan anil khata'il fahish. Ini membawa kepada kesalahan yang fatal. Fi tatbiqi tariqatil ilmiyah, dalam penerapan metodologi ilmiah. Ya. Alal insan, atas manusia. Jadi metodologi ilmiah dipakai buat manusia, ini fatal, kacau. Ya.
Li'anna tariqatal ilmiyata, dikarenakan metode ilmiah ini, kata mereka nih ya, maksudnya ahammun ma fiha huwa tajarrubah, ya. Metode ilmiah itu memang menjadi penting, sangat penting dari apa segala rupa yang bagaimana dalam percobaan-percobaan. Wa hadhihi la yata'atta illa fil madah, dan ini bisa diterapkan ya, tidak ya, dan ini hanya bisa diterapkan pada materi, ya. Jadi hanya pada materi, benda kimia, ilmu alam tadi itu. Kenapa? Li'annaha hiyallati takhda'u lil ikhtibari fil mukhtabar. Dikarenakan ya, materi-materi itu akan ditundukkan dalam percobaan-percobaan di laboratorium. Wal mulahizatu laysat mulahizatan li af'ali awil asya'i fi zurufin mukhtalifatin. Dan dikarenakan juga, dan di sini disebut ya kan, dan pengamatannya itu dalam percobaan ilmiah bukanlah pengamatan dari perbuatan atau sesuatu yang berupa ya dalam kondisi dan apa namanya, kondisi yang berbeda. Jadi nggak bisa hari ini ya kan, itu harus satu waktu tuh, nggak bisa tahun depan, nggak bisa yang berbeda-beda. Mungkin mengamati anak pada masa apa namanya perang dunia dahulu, saat misalnya ilmu tahun 70-an ya, ini tahun 70-an ilmu psikologi itu, tahun 70-an misalnya ya, pada masa di situ terjadi kebebasan bagi dunia. Jadi tahun 70-an itu pada masa-masa Amerika berjaya, sampai-sampai Amerika itu bagaimana menetapkan perdagangan internasional harus pakai dolar tahun 1977. Nah, pada saat itu gaya hidup orang Amerika gila-gilaan, kebebasan yang luar biasa. Lalu diamati, dilihat pada saat itu bagaimana kondisi anak-anak, lalu dipakai untuk apa? Untuk tahun 80-an, tahun 90, tahun 2000. Nggak cocok, nggak bisa. Ini bukan metode ilmiah. Dan pengamatan terhadap anak tadi itu memakai metodologi akliyah. Ya Nisa, ayo Nisa. Ya, metode akliyah. Gitu. Jadi bukan metode ilmiah. Gitu. Ya. Nah, jadi tidak bisa kecuali pada apa namanya materi, hanya pada materi, bukan pada benda yang berbeda kondisi dan keadaannya. Ya, bal mulahizatul madati nafsiha wa mulahizatuz zurufi wal awamili al asliyati. Bahkan harusnya pengamatan materi itu sendiri dan pengamatan dari kondisi dan faktor-faktor yang asli. Wallati akhda'at laha, dan kemudian ditundukkannya lah kondisi asli tadi dengan yang dia inginkan atau yang dia ingin amati, gitu. Itulah metodologi ilmiah. Ya. Nah, lanjut di sini ya dulu dikit nih. Wal istintaju, dan satu kesimpulannya, innama yahsulu min hadzihil mulahizah bizatin ya billazati, ya kan di sini. Dan kesimpulan yang dihasilkan dari pengamatan ini ya billazatin, apa namanya nih? Bukan bizati la mujarradi mulahizah. Ya, terhadap benda tadi tidaklah semata-mata berdasarkan pengamatan itu saja. Kalau dalam metodologi akliyah. Jadi ada maklumat sabiqat, seperti kita paham ya.
metodologi akliyah itu ya harus memiliki maklumat. Orang Islam maklumat sabiqotnya itu adalah Al-Qur'an, hadis. Ya. Itu maklumat bagi kaum muslimin. Jadi pada saat maklumat ini digunakan untuk melihat perkembangan anak, bagaimana cara Quran dan hadis mengatur dan tadi ya kan, pendidikan bagi anak, psikologi bagi anak atau kejiwaan anak misalnya. Ya, coba ikuti saja, ada dalam Islam. Bahkan ada kitabnya. Tarbiyatul Aulad itu ada juga ya, banyak ya. Bagaimana mendidik anak-anak tadi misalnya. Ya. Nah, lidzalika fa inna tatbiqat tariqah ya. Dengan demikian maka sungguhnya penerapan tariqatil ilmiyah, metode ilmiah ala ghairi hadzal wajhi bizati ya kan, terhadap yang bukan kondisinya dan ketentuannya atau zatnya tadi, ay ala ghairil madati wa ikhdaiha, dan atau maksudnya bukan kepada materi dan yang pengkondisiannya, khata'un fahishun, kesalahan yang fatal. Ya, jadi metode ilmiah pun ini kita akui juga sebagai metodologi untuk ilmu pasti tadi. Tidak dengan kondisi yang sebenarnya, maka pada saat itu adalah kesalahan fatal dalam menggunakan metode ilmiah. Ya, yuaddi ila akhta'in fahishatin, yang akan membawa kepada kesalahan yang fatal juga, wa ila istintajatin khati'atin, dan juga kesimpulan-kesimpulan yang salah. Wa hadza ma hasala ma ulama'il gharbi fil abhasil aqliyah. Inilah yang dihasilkan atau yang terjadi pada cendekiawan barat dalam pembahasan aqliyah allati saru biha ala tariqatil ilmiyah wa i'tibaruha ilman wa afkaran ilmiyatan. Ya kan? Yang bagaimana yang mereka berjalan atas metode ilmiah dan menganggap ilmu dan pemikiran yang ilmiah dari yang sebenarnya enggak mereka menggunakan metodologi ilmiah. Ya kan? Kurang ajar itu. Dia mendewa-dewakan metodologi ilmiah, dia pakai metode ilmiah dalam ilmu pasti, ilmu kimia nggak apa-apa. Tapi dalam anak-anak dia pakai metodologi ilmiah nggak pas, dia pakai juga itu. Dia anggap ilmu pula lagi, diikuti oleh orang Muslim. Ah, ini yang payahnya lagi berikutnya. Ya, fawaqa'u fil khata'il fahishi, maka dia akan jatuh, mereka semua terjerumus kepada kesalahan yang fatal, alladzi taraddu fihi, ya, yang dia itu ya tadi sebenarnya menolaknya atau tidak mau jatuh kepada kesalahan yang fatal. Paham tak? Di situ dulu. Dikit lagi ya. Oh, udah lama. Nah, tapi ini masuk kepada pembahasan berikutnya. Iya, nanti aja dulu. Ini masuk berikutnya ini kepada nanti penjelasan. Paham nih? Ini kesalahan orang-orang tadi, orang-orang pemikir cendekiawan barat tentang ilmu jiwa, psikologi. Makanya kalau gitu gimana? Sekarang saya ini udah belajar psikologi. Ya sudah kalau ada, tapi kalau misalnya belum ya nggak usah. Tapi kalau gimana kalau kita pelajari juga ya harus ngerti juga. Berarti kalau dalam Islam bagaimana menempatkannya. Hati-hati, ini menjadi rusak bagi umat. Mendidik umat, mendidik generasi muslim akhirnya jadi payah di situ. Gara-gara apa? Kekacauan dalam mendasarnya ilmu psikologi yang mereka pakai. Ya cukup. Loh,
Ini pembahasan pemikiran kok jadi malah ada yang tidur juga. Ya, cukup ya. Ada pertanyaan? Mungkin mau bertanya? Ayo, paham atau mau menambahkan, Ustazah? Ada? Bu, ada menambahkan? Enggak? Cukup ya? Cukuplah. Kayak lelah sekali nih. Ya, ayo kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah